Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halik dari SDN Jambuir 1, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul tentang supervisi akademik. Saya sendiri sebagai supervisor akan dibantu oleh kedua teman saya. Yang di kanan saya adalah saya Dodi Yanuar Arianto dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Saya berperan sebagai coach. Dan di kiri saya adalah saya Serastuti SPDGR dari SMA Negeri 2 Sumeneb sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halik. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik, Pak Halik sehat? Alhamdulillah juga baik, sehat walafiat. Ini Pak, saya mau bincang-bincang sedikit pada Bapak dan untuk pelaksanaan rencana Bapak nanti di Kucing. Saya akan berdiskusi ya, gak apa-apa kan Pak atas waktunya? Iya Pak, malah dengan senang hati Pak. Baik Pak. Ini Pak, kan Bapak mungkin sudah tahu bagaimana teknik-teknik coaching dengan menyesuaikan dari alur-alur kita, termasuk tujuan bagaimana dan identifikasinya bagaimana dan juga rencananya bagaimana dan terakhir itu tanggung jawabnya bagaimana ya Pak ya. Dan saya nanti akan melihat, memantau Bapak bagaimana rubrik-rubrik penilaian Bapak terhadap pelaksanaan diskusi coaching nanti terhadap teman Bapak. Iya Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Yang Bapak inginkan itu mengembangkan indikator yang bagaimana yang akan dikembangkan terhadap pelaksanaan coaching nanti Pak. Tentunya saya ingin berkembang di semua kompetensi Pak, yaitu di kehadiran penuh atau present, terus kedua pada kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Tapi secara spesifik saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak, jadi ingin mengembangkan di pertanyaan yang berbobot, mungkin itu Bapak yang akan dikembangkan ya Pak ya. Iya Pak. Untuk pertanyaan yang berbobot itu apakah ada masalah kiranya di pelaksanaan nanti perjalanan coaching nanti Pak untuk Bapak? Nah itu Pak, saya khawatir di mengajukan pertanyaan berbobot Pak memang Pak. Kenapa di situ saya ingin berkembang? Karena awalnya itu dari beberapa kali latihan, ketika coach itu tidak kunjung tampak ide, tidak kunjung muncul solusi-solusi, belum tampak juga potensi-potensinya, itu saya beberapa kali kesulitan mengajukan pertanyaan lanjutan Pak. Jadi memang saya ingin spesifik mengembangkan diri di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak Dodi, mungkin Bapak nanti akan menggali lagi di bagian menggali pertanyaan yang berbobot untuk lebih baik lagi. Terus kalau penilaiannya antara 1 sampai 10 tentang pertanyaan yang berbobot itu berapa Pak? Saat ini saya menilai diri saya pada kompetensi kehadiran penuh itu saya menilai diri saya 9 Pak. Kemudian pada mendengarkan aktif juga 9 Pak.
tapi saya merasa kurang pada mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya merasa nilai saya 7, Pak. Jadi saya ingin spesifik pada mengajukan pertanyaan berbobot, ingin berkembang menjadi 10 gitu, Pak. Baik. Luar biasa sekali ya, keinginan Pak Dodi itu sangat bagus sekali untuk mencapai nilai yang berbobot 10. Itu bagus sekali Pak Dodi, luar biasa. Karena kita tidak tanggung-tanggung ya, kita bagaimana supaya kita lebih baik lagi. Kalau bisa ya lebih 10 itu nggak apa-apa Pak Dodi, bagus ya Pak Dodi. Iya Pak, siap Pak. Makasih Pak. Harapan saya seperti itu ya Pak Dodi, semoga nanti perjalanan kucing Bapak dengan teman Bapak semoga lancar ya Pak ya. Amin, terima kasih Pak. Ya baik Pak ya, untuk atas waktunya sedikit ini akan mengganggu aktivitas Bapak sekarang. Tidak Pak. Mungkin sekarang undur dulu ya Pak ya. Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Akan bertemu lagi pertemuan yang akan datang. Iya ya. Pak, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Dodi, Ibu Tuti sekarang? Alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Masih semangat Pak. Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Pak Halik. Alhamdulillah sekarang sehat, Pak Dodi juga, Bu Tuti sehat semuanya ya, sehingga bisa melaksanakan proses coaching sekarang ini ya Bu ya, Bapak Dodi. Saya izinkan aja nanti saya akan mengamati proses coachingnya Bapak dengan Ibu. Bagaimana mungkin Bapak dengan Bu Tuti sudah tahu alur-alurnya kan proses coaching itu ya Bu ya, dengan prinsip-prinsipnya juga mungkin sudah paham. Ya saya tinggal mengamati saja ya Bu ya, saya izinkan untuk mengamati proses berjalannya coaching Ibu. Baik Pak. Siap ya, Pak Halik. Ya saya akan mundurkan diri untuk mematikan speaker saya. Silakan Ibu Tuti dengan Bapak Dodi melaksanakan proses coaching ya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dodi. Ya Bu Tuti sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak, sehat walafiat Bapak. Iya Bu, jadi saya ingin tahu nih Bu, kita kan akan berbincang-bincang nih. Saya ingin tahu tujuan perbincangan kita ini apa? Ibu ingin ngomongin apa? Ingin cerita apa Bu? Silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini Bapak, saya itu mengingat kondisi sekolah itu Bapak, terutama rekan sejawatnya. Itu kalau saya perhatikan dari metode mengajarnya, model pembelajarannya, itu monoton Bapak. Seringkali saya mengamati sepertinya konvensional begitu Bapak. Saya amati ceramah, terus besoknya saya lihat lagi melintas di depan kelas itu kok ceramah lagi, begitu Bapak. Padahal kalau dilihat dari era digitalisasi, sekarang kan sudah berkembang pesat Bapak. Baik Bu, jadi dapat disimpulkan, jadi dengan bercerita begitu, saya belum menyimpulkan dulu Bu ya, dengan cerita itu, yang Ibu ingin capai atau ingin rubah itu apa Bu? Nah ini Bapak, saya itu ingin ada satu perubahan Bapak di sekolah saya. Rekan sejawat itu mulai metode mengajarnya, baik modelnya, medianya, itu mulai bervariatif begitu Bapak. Baik Bu. Untuk kondisi saat ini kita fokus di dua Bu ya, dapat saya simpulkan bahwa Ibu itu ingin merubah metode atau model pembelajaran dan media Bu ya, media pembelajaran. Untuk kedua hal ini saat ini jika diandaikan skala nilainya adalah 1 sampai 10, berapa kira-kira Bu nilai teman-teman Ibu itu Bu? Nilai rekan sejawat saya menurut saya ya Bapak,
menurut saya itu mungkin angka 5 Bapak. Soalnya di sekolah itu kebanyakan gurunya senior-senior Bapak. Ya, angka 5 Bapak. Baik, terus kan ingin dirubah atau ditingkatkan. Tetap dengan Iya. skala yang sama 1 sampai 10 ingin ditingkatkan menjadi berapa nilainya? Kalau keinginan saya, Bapak, saya inginnya mencapai angka 7 saja dulu Bapak. Menurut saya angka 7 itu sudah cukup Bapak. Soalnya ya mengingat kondisi rekan sejak saya kan banyak yang senior Bapak. Yang penting sudah ada perubahan lah Pak. Untuk sementara ingin ditingkatkan menjadi 7 ya Bu. Kemudian Iya Bapak. kan ada 2 tadi, metode atau model dan media. Kemudian Iya. apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan menjadi 7 pada 2 hal, yaitu metode dan media tadi, Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Iya Bapak. Sebenarnya saya itu kalau media ya Bapak ya, di sekolah itu kan banyak sekali media sebenarnya. Cuma guru-gurunya itu kurang apa ya, mungkin kurang memanfaatkan apa yang ada. Eh, Mungkin apa di sini ada LKM, teman-teman itu apa teman-teman guru bisa mengajak siswanya ke LKM, atau mungkin kalau nggak suka keluar kelas mungkin memakai PowerPoint presentasi biasa aja, yang penting sudah mulai bervariasi atau menggunakan IT gitu Bapak. Terus kalau model metodenya juga mungkin bisa menggunakan PBL atau discovery learning yang merangsang siswa berpikir kritis. Terus metodenya jangan ceramah gitu Bapak, pengen saya ada tanya jawab biar anak itu terangsang aktif di kelas, ada sesi presentasi juga. Jadi guru itu tidak monoton hanya ceramah mentransfer ilmu ke siswa. Jadi saya dalam hal ini mungkin yang bisa saya lakukan itu Bapak semacam mentoring mungkin Bapak, atau pendampingan individu ya Pak, begitu. Itu bisa juga dilakukan. Tapi dari cerita Ibu tadi, salah satunya itu adalah menggunakan LKM, menggunakan peralatan IT yang ada di sekolah. Bolehkah saya simpulkan bahwa itu adalah memaksimalkan aset yang dimiliki sekolah, Bu? Iya Bapak, Ya, memaksimalkan baik. aset. Kemudian selain hal tersebut, kira-kira dukungan apa Bu yang Ibu butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan ini Bapak, kalau misalkan di sini kan rekan sejak saya kan banyak yang senior. Kalau menggunakan fasilitas LKM mungkin masih bisa ya Bapak, tapi saya lebih pengennya itu ke basis IT-nya Bapak, sesuai dengan apa perkembangan digitalisasi yang makin pesat. Jadinya saya mungkin di sini lebih enaknya nanti ya semacam metode pendampingan individu. Tentunya saya butuh dukungan. Ini Bapak, saya mau konsultasi dulu sama Bapak Kepala Sekolah. Terus saya juga butuh konsultasi sama teman-teman yang sudah terbiasa memakai basis IT Bapak dalam pembelajarannya. Baik Bu, ini keinginan yang sangat bagus sekali dari Ibu dan solutif banget ini Bu. Jadi satu bisa saya simpulkan bahwa Ibu itu butuh dukungannya itu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat yang sudah terbiasa menggunakan IT untuk kemudian bisa melakukan pendampingan atau fasilitasi atau mungkin bahkan melakukan pelatihan bersama gitu ya Bu. Iya Bapak. Kemudian gini Bu, kira-kira dari sekian solusi dan rencana tadi, kapan ini Bu, Ibu bisa mulai action Bu, untuk minta dukungan ke kepala sekolah, rekan sejawat dan sebagainya? Kapan kira-kira Ibu bisa lakukan? Menurut saya bisa melakukannya dalam pekan depan Bapak, minggu depan. Tapi saya nggak tahu hari apa pastinya. Yang penting yang jelas dalam 1 minggu depan berikutnya ini Bapak. Saya akan konsultasi ke kepala sekolah terlebih dahulu. Baik, kemudian kapan nih Bu? Kalau misalkan minggu depan Ibu coba eksekusi, kemudian kapan kita bisa berjumpa lagi untuk menindaklanjuti pelaksanaan implementasi atau aksi yang Ibu lakukan. Jadi saya bisa nanti mengetahui Bu perkembangannya sejauh mana, saya
bisa memberikan umpan balik terhadap perkembangan tersebut. Ibu juga bisa memberikan refleksi. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? 2 minggu lagi berarti ya Bu? Kalau dalam minggu depan ini kan saya masih proses konsultasi ya Bapak, dengan kepala sekolah, juga dengan rekan sejawat yang terbiasa menggunakan IT. Mungkin saya actionnya nanti ke guru-guru itu, baik pendampingan individu atau mentoringnya mungkin di minggu kedua berikutnya. Terus mungkin saya minggu ketiga berikutnya Bapak baru saya bisa memberi kabar ke Bapak mengenai perkembangan yang sudah saya lakukan di sekolah. Baik Bu, sepanjang percakapan kita ini, kira-kira apa Bu? Ibu baik dari sisi perasaan atau pikiran, apa yang Ibu peroleh atau apa yang Ibu rasakan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini saya merasa pikiran saya mulai plong gitu Pak. Saya lega, masalah saya itu teratasi. Saya merasa ada dukungan, ada support, ada powerful. Setelah saya berbincang dengan Bapak, saya semakin optimis gitu Bapak akan melaksanakan tindakan saya ini nantinya. Baik Ibu, kita sudah di penghujung pembicaraan kita. Tentunya saya akan mendukung dan membantu sebisa saya, semampu saya. Tentunya saya juga berharap semoga harapan Ibu melalui dan akan Ibu implementasikan dan beraksi di minggu depan, semoga berhasil. Amin Bapak, amin. Terima kasih Bapak. Nanti saya tunggu kabarnya ya Bu ya, untuk kemudian kita berbincang lagi. Siap Bapak, siap. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Dodi sekarang? Alhamdulillah, baik Pak. Pak Alex sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah juga baik Bapak Dodi ya. Baik Bapak ya, Alhamdulillah sekarang kita sama-sama ketemu dengan Bapak. Saya bisa berbincang-bincang sedikit tentang percakapan Bapak, proses coaching. Boleh kan ya Pak? Ya Pak, dengan senang hati Pak. Baik Pak ya, Bapak tadi sudah sesuai melaksanakan proses coaching dengan alur tirtanya, dengan prinsip coachingnya, juga dengan proses-prosesnya juga Bapak juga bagus sekali. Boleh saya bisa tanya buat Bapak? Iya Pak, silakan Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan proses coaching yang dilaksanakan Bapak sama Bu Tuti sedikit tentang bagaimana perkembangannya. Iya Bapak, proses coaching menurut saya tadi berjalan lancar Pak ya. Saya sudah berlatih beberapa kali sebelumnya, jadi alur tirta menurut saya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang awalnya saya itu ingin begitu diamati secara spesifik pada mengajukan pertanyaan, sebagaimana hasil pra supervisi kita Pak, bahwa memang saya membutuhkan banyak latihan. Nah, setelah banyak latihan, alhamdulillah Pak, dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya tidak begitu kebingungan Pak ketika coach menjelaskan sesuatu, kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan lanjutan, itu alhamdulillah berjalan lancar Pak. Sehingga tujuan coaching itu bisa tercapai Pak, di mana solusinya dan langkah-langkah pengembangan itu muncul dari coach itu sendiri Pak. Begitu Pak, kurang lebih Pak. Bagus sekali, baik Bapak ya, luar biasa sekali Bapak ya. Karena apa ya, kita melakukan coaching itu memang membutuhkan pengalaman atau melakukan praktek-praktek yang kontinu terus ya Pak ya, sehingga bisa melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching sehingga bisa memecahkan masalahnya. Ya, boleh bisa saya nilai tentang percakapan tadi, kegiatan Bapak coaching terhadap Bu Tuti tadi.
Pak, iya Pak, dengan senang hati Pak. Itu sekaligus nanti akan jadi refleksi Pak. Apakah pengembangan diri saya ke depannya bagaimana Pak? Baik Pak ya. Tadi Bapak melaksanakan coaching dengan Bu Tuti. Pada saat melaksanakan coaching itu melakukan coaching baik dengan alur ceritanya, dengan juga prinsip coachingnya juga dapat, juga tentang kompetensi intinya itu juga dapat. Apa ya? Saya jadi tertarik gitu Pak. Jadi apa ya? Jadi terhanyut dengan percakapan Pak Dodi dengan Bu Tuti tadi, sehingga apa ya, permasalahan itu sehingga bisa tercapai, sehingga bisa apa ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Saya minat, saya apa ya, tertarik dari segi pertanyaan yang berbobot Bapak yang dilaksanakan pada Bu Tuti tadi, yaitu sangat bernilai sekali Pak. Jadi apa ya, tanpa Bu Tuti itu apa ya, menjawab, jadi sudah menemukan itu bagaimana solusi yang tepat untuk yang dilakukan oleh Bu Tuti. Bagus sekali, luar biasa Bapak Dodi melakukan seperti itu. Saya apresiasi sekali buat Pak Dodinya ya. Jadi, terus saya pertanyaan yang kedua boleh Pak ya? Iya Pak, silakan Pak. Terus kelanjutannya, harapan Bapak bagaimana solusi kelanjutannya, perkembangan selanjutnya kalau misalnya ada pelaksanaan rencana coaching lagi, menurut Bapak gimana, keinginan harapan Bapak gitu? Tentu harapan saya apa yang diharapkan atau solusi dari Bu Tuti tadi itu bisa menjadi kenyataan Pak, yakni teman-teman atau rekan sejawat Bu Tuti bisa berkembang sesuai harapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Tuti. Kemudian saya dan Bu Tuti juga sudah merencanakan untuk bertemu kembali Pak, untuk membincangkan kembali sejauh mana perkembangan dari aksi-aksi yang Bu Tuti lakukan untuk mengembangkan rekan-rekan sejawatnya. Dan Bu Tuti menyatakan bahwa beliau akan melakukan aksinya mulai minggu depan dan kemudian akan melihat perkembangannya dulu, dan kemudian pada minggu ketiga setelah aksinya Bu Tuti akan bertemu dan berbincang kembali dengan saya Pak, sehingga nanti coaching kedua akan saya lakukan di sana Pak. Baik Pak ya, semangat ya Pak, buat Bapak semangat. Baik Pak. Bagaimana selanjutnya saya akan tunggu ya Pak ya, semangat. Iya Pak. Semoga harapannya ke depannya bisa kita melatih lagi, juga bisa menemukan solusi yang terbaik Pak ya. Mungkin dari percakapan tadi, kegiatan coaching, perasaan Bapak gimana, maksud bisa ceritakan sedikit? Kalau di coaching itu, pada proses coaching setelah berhasil menemukan beberapa solusi Pak, itu saya jadi senang sekaligus bangga Pak. Senang karena coach dalam hal ini Bu Tuti menemukan pemecahan masalahnya, menemukan cara-cara pengembangan untuk rekan-rekan sejawatnya, dan saya merasa bangga Pak. Saya merasa bangga karena saya berhasil membuat Bu Tuti menemukan solusinya sendiri Pak. Itu Pak yang saya rasakan. Oh baik Pak ya, setuju sekali, luar biasa Bapak ya, Bapak Dodi luar biasa. Mungkin percakapan ini sudah kita akhiri ya Pak ya. Mungkin kita nanti akan berbincang-bincang lagi setelah pelaksanaan coaching yang kedua, bisa kan Pak ya? Bisa Pak, baik Pak. Oke, terima kasih Bapak Yodi atas waktunya, makasih atas waktunya sehingga meluangkan untuk bisa dipantau, mengkoreksi kita untuk kedepannya. Baik Pak ya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Mungkin saya undur diri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.